Lihat ada yang aku ya waktu aku main di ronde pertama yang dia mukul, yang aku ketawa. Nah, dari sana kan udah kelihatan, pukulan nggak terasa. Udah pasti menang sih, nggak usah ya, udah pasti menang. PD. KO. KO. Untuk monster Wawa Dewa, ingat terus latihannya. Jangan pernah nggak latihan, karena kamu akan mati tangan saya. Oke, halo guys, balik lagi sama saya Kancil dan kita balik lagi bersama Podcast with Rumble. And di sini kita kedatangan tamu spesial ya guys, ya, the one and only Bule. Oke, kita di sini akan Q&A Bule, pasang Panglima Balmor guys. Jadi pertanyaan pertama kita langsung ke Bule. Bisa nggak dijelasin bagaimana terciptanya organisasi atau geng kita sebutnya ya? Mungkin ya. Organisasi sih. Organisasi Balmor Nah. ya. Coba bisa diceritain gimana terbentuknya awal asal mulanya? Untuk terbentuknya itu di tahun 2022 waktu kejadian di daerah Gatsu bersama teman-teman. Oke. Akhirnya di situ kita memutuskan untuk membuat sebuah organisasi yang bernama Balmor yang tercipta pada tanggal 14 Februari 2022. Terciptanya. Oh, itu jadi kayak perkumpulan anak-anaknya Iya. Bule dan teman-temannya Iya, ya. betul. Kalau boleh tahu apa definisinya dia Balmor itu? Itu Bali Timor apa gimana? Itu Artinya? Bali X Timor. Oh, jadi kayak anak-anak Bali yang mix sama anak Timor ya? Iya, betul. Khususnya perkumpulannya Perkumpulan, kayak gitu? ya. Oh, oke. Kalau gitu kita langsung ke next topik itu Kak Bule. Kita kan tahu Kak Bule ini anaknya orangnya street type banget nih. Iya, betul. Kalau boleh tahu dari mana sih belajar baku tumbuk pijak-pijak betul kayak gitu tuh? Kalau aku sih dari SD ya, ngikut bapak. Kebetulan dia juga dulunya ikut bakti negara. Ya, di situ saya belajar dari SD sampai tamat SMA, ikut perkumpulan bakti negara. Jadi emang sering berantem juga di Iya, jalan dulu betul, ya, iya. waktu SMA SMP emang sering baku hantam. Iya, betul. Terus kalau gitu ada nggak kira-kira kejadian yang bikin Bule trauma di jalan? Contoh kayak digebukin 20 orang, ditusuk atau diapain? Pernah dulu kejadian di 2023 di daerah Kerobokan. Aku malam jam 12 malam pas mau berangkat kerja, kena keroyok sama orang di Kerobokan. Itu diapain tuh? Pukulin tuh orang? Ya, pakai kayu bambu. Ini kan pecah nih. Berapa orang? Sekitar 10-an. Itu Bule sendiri? Ya, pas mau berangkat kerja jam 12 malam. Tahun kapan tuh ya? 2023 kejadiannya tuh. Ini ada bekasnya di luka, bekas derita. Trauma sampai sekarang? Ya, sih. Berarti nggak berani kalau malam-malam lihat Kerobokan lagi? Kalau bilang berani sih masih berani sih. Berani Iya, gitu masih ya. berani sih. Trauma tapi kayak ya. Ya, masih lah. Masih Ya. berani lah ya. Betul. Oke, kalau gitu Kak Bule sendiri ada nggak momen-momen yang kira-kira paling berkesan dalam hidup yang kayak orang-orang jarang tahu nih? Orang jarang tahu nih, tapi itu berkesan banget buat Bule. Kira-kira? Kalau aku yang berkesan sih yang orang jarang tahu tuh ya baru-baru puji Tuhan Apa tuh? aku ada beli rumah Damn. di daerah Tabanan. Oke, gitu. Ya. Buat beli rumah pakai uang sendiri? Iya, betul. Buat orang tua? Ya buat aku, buat orang tua juga nanti. Nah itu guys, dicontoh guys, boleh berantem di jalan tapi harus bisa beliin rumah buat orang tua dan di sini Iya, guys, betul. guys ya tuh. Kalau gitu Kak Bule kan Bule Panglima Balmor ya? Ya. Benar masih jabatan Masih, Panglima Balmor? masih. Oke, punya nggak kira-kira daerah kekuasaan di area Denpasar? Boleh di-spill nggak daerah-daerah kekuasaannya? Kalau dari kekuasaan sih ya banyak sih kita. Oke, banyak. Apa aja Ya. tuh? Yang paling terkenal lah kayak daerah mana yang Gatsu. Gatsu. Gatsu Barat.
Lutsu Barat itu full Balmor. Ya. Damn. Terus gimana lagi? Di Simpang 6 ada. Habis itu di ini atas spill semuanya. Ya, aspil aja nggak apa-apa. Tapi ini nggak daerah Denpasar juga sih. Ya. Kalau gitu boleh juga lah. Ya, itu ya. Di Dalung ada. Jimbaran Nusa Dua ada. Di Buleleng ada. Sama kita juga buka sekarang, kita mau buka di daerah Mengui dan Kapal. Tuh guys, jadi yang tinggal daerah sana hati-hati, Ya. Bule sudah menguasai daerah kalian guys. Nggak bercanda guys, tapi Balmor baik kan? Baik. Itu menjaga tali persaudaraan. Iya, betul. Ya? Oke. Kita merangkul lah. Merangkul. Iya. Untuk anak-anak Bali Extimor apa terserah anak? Terserah, bebas dari manapun boleh. Cuma judul aja. Cuma berarti, judulnya ya? saja. Oh, oke. Kalau gitu Bule waktu pertama kali dengar tentang ditawarin kontrak fight sama Wahde di UBL series ya? Iya, betul. Itu Betul. gimana tanggapannya? Kira-kira pertama dengar? Kaget apa gimana? Pertama sih masih biasa aja ya. Karena kan aku kan nggak terlalu kenal siapa ini Wahdi. Dan semakin lama kok semakin campah gitu. Wahdinya ya. Campah laut tuh. Di komen-komennya, habis itu dia kan buat TikTok tuh, pos-pos aku gini nantang lah. Jengkel juga aku. Goreng-goreng lah. Digoreng lah sama dia, jengkel lah aku. Akhirnya ya udah tak terima tantangannya. Saling goreng lah di TikTok gitu. Ada yang gosong nggak? Nggak ada sih. Cuma ngangkat soalnya. Oh. Terus akhirnya apa segala macam? Akhirnya jadilah pertandingan boxing UBL series. Yang kemarin ya? Iya, yang baru-baru. Oke. Apa alasan Bule yang ngebuat kayak pengen naik ke atas ring? Padahal Bule kan sebelumnya kan orangnya street fight banget nih. Iya, betul. Taruh jalan lah anggapannya. Kenapa tiba-tiba mau kayak, oh yaudah kalau kayak mau berantem sama aku, kalau mau di ring, ayo. Gitu. Nggak di jalan gitu. Misalkan orang-orang kayak di jalannya kita berantem ini, tapi maunya di ring. Kenapa? Apa alasannya yang bikin trigger? Kalau itu alasanku tuh karena kan sekarang kan di Bali ini kan nama saya Balmor kan udah jelek di jalan, apalagi di seluruh masyarakat di Bali lah jelek lah. Jadinya cuma dibilangnya Balmor cuma beraninya main di jalan aja, keroyokan gini-gini gitu kan. Akhirnya kemarin di UBL series saya membuktikan saya naik panggung. Itu yang membuat saya pingin untuk naik panggung, ingin membuktikan seluruh masyarakat Bali kalau kita bukan cuma di jalan saja. Tapi kita berani naik Kita berani naik ring 1 lawan 1 ya. Oke, good. Kalau gitu bener nggak katanya Wahde si Monster Warmadewa itu doping, kalau Bule itu adalah tua? Boy, betul. Sampai sekarang. Tua sekali. Tua Kali. Kenapa alasan suka sekali sama tua tuh? Ya enak sih, proteinnya dapat pasti. Membuat perut kita kembung ya, kira-kira. Berarti emang Bule ini pecinta tua sekali ya? Woi, pecinta tua. Bali pokoknya. Tua Bali ya. Good. Tapi Bule waktu lawan Wahde latihan nggak sih kira-kira? Nggak pakai latihan, langsung hajar aja. Langsung hajar. Berarti efek tua tuh. Efek tua. Efek tua memang. Oke, tua Karangasem tuh paling enak tuh. Terus kalau tanggapan tentang Bule fight yang kemarin ngelawan Wahde di UBL, tanggapannya gimana? Puas apa kurang puas? Oh ya, kalau aku kurang puas. Kenapa tuh kurang puas? Karena kemarin kan dia cuma menang hoki aja tuh. Pakai kurang puas. Sekarang kita mau karena aku tuh bisa membuktikan dia di MMA. Tapi Bule ini ngerasa kemarin itu waktu di UBL series itu ngerasa dia tuh menang hoki atau emang kayak harusnya Bule lah yang menang? Ya menang hoki sih. Menang hoki ya. Kenapa Ya. tuh kira-kira? Dari 1-2, ronde 1-2 udah aku yang megang semua poin. Udah Bule yang Ya, megang? udah aku. Oke, terus? Cuma di ronde 3 tuh karena kesleo. Ada videonya kok kesleo tuh, ada videonya. Tapi bisa nggak dijelasin detail lagi kenapa bisa kesleo kepleset ya? Iya, Itu kepelecok. Kayak Pelecok. langsung gini ya, langsung iya, gini. iya. Itu ya. kalau bisa dijelasin kenapa tuh, klarifikasi coba. Mungkin dari sepatu ya sih. Dari sepatu. Ya, karena kemarin kan mau minjem sepatunya. Mm-mm. Ada kakak punya. Terus? Tapi kak pas. Karena ukurannya nggak dapet soalnya. Terus waktu mau mundur, teplak, Ya, langsung diri lagi. nggak bisa lagi. Wah, itu yang bikin jadinya kayak ya kalah langsung. Betul ya. Terus jatuh gara kakinya kelecok ya? Iya. Makanya dia kayak gitu. Coba tapi harusnya menang lah ya, Harusnya. Harusnya cuman kayak Ya belum terus lah sama Tuhan. mungkin Di MMA nih ya, di next ini. Iya, mungkin waktu MMA ya. Ya. Oke, kalau gitu kenapa rematch-nya di MMA? Lebih bagus sih kayak di MMA. Apanya tuh yang Biar paling kaki, bagus? tangan hidup semua. Baku tumbuk memang. Iya. Baku pijat memang. Baku lepas. Oke, kalau gitu nanti waktu MMA ada nggak kira-kira jurus-jurus dari Bule yang gitu? Nggak usah pakai jurus. Nggak usah. Nggak usah. Kenapa nggak usah? Ya main biasa aja seperti kita fight di jalan.
langsung hantam aja pokoknya. Bebas. Tapi kemarin kan Bule kan lihat ya Wade masa ototnya tinggi. Kerasa nggak pukulannya di Bule? Nggak ada. Serius? Lihat deh yang aku ya waktu aku main di ronde pertama yang dia mukul, yang aku ketawa. Nah, dari sana kan udah kelihatan. Pukulan nggak terasa. Geli. Geli. Bule yang ngomong geli ya. Geli guys. Bule yang ngomong geli. Geli. Beli bukan aku. Geli. Tapi ini fix nggak bakal rematch Bule? Fix. Berapa persen? 100%. Bakal sign kontrak pokoknya? Iya. Langsung aja. Langsung. Oke, kalau gitu Kak Bule, tapi apa sih yang kayak ngebuat bener-bener pengen banget rematch sama Wahde? Itu emang karena pure personal kemarin harusnya menang, nggak terima, atau apa? Atau emang kayak ada campah lagi dari Wahde-nya, atau ada apa? Kalau campah sih nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya, Aman berarti ya? aman. Cuma aku pingin main di MMA nih supaya bisa skor satu sama. Biar tuh sama aja? Iya. Berarti mungkin nanti ada lagi finalnya? Finalnya, iya mungkin betul. ada lagi ya? Ada lagi habis ini ya, ditunggu ya betul, gitu ya. betul. Terus persiapan Bule apa untuk lawan Wahde? Kalau yang di UBL kan nggak pakai persiapan katanya. Kalau yang sekarang kira-kira ada nggak persiapannya? Ada persiapan. Ada persiapannya. Ada. Kalau boleh di spill tuh apa tuh persiapannya dikit-dikit lah. Ya kayak lari, atur napas. Karena kan di MMA kan lebih ke napas ya daripada dia Boxing ya. Lari apa segala macam ya. Tapi pede nggak menang? Pede banget. Pede. Kenapa tuh? Udah pasti menang sih, nggak usah ya, udah pasti menang. Itu bule mentality guys ya. Kalau gitu sang bule sama penguasa jalanan kira-kira bisa nggak menunjukkan performa terbaiknya di Octagon? Bisa. Kenapa bisa? Harus bisa. Target menangnya bule by apa nih? By KO atau apa? KO. Atau ronde berapa kira-kira? 2. Ronde 2. Kamu bisa ronde 2, kenapa nggak ronde 1 aja? Kalau di ronde 1 kan kita harus lihat dari segi permainannya. Kalau udah kita lihat di segi permainan ronde pertama, ronde 2, 3 hancurkan. Oh, berarti ronde 1 tuh kayak melihat gimana cara mainnya di menganalisis. Ya. Nanti udah gitu baru di counter ya. Betul. Oke, yang terakhir untuk Bule sendiri kesan dan pesan untuk Wade sang monster Warmadewa gimana? Untuk monster Warmadewa, ingat terus latihannya, jangan pernah nggak latihan, karena kamu akan mati di tangan saya. Oke, jadi itu aja ya guys ya dari interview dan Q&A kita bersama Bule. See you nanti di next event guys. Jangan lupa datang tanggal